Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Kemarin masalah apa unduman? Apa solah ya? Kemarin bab solah atau damai. Kemarin memaafkan hutang tak separuh, tak semuanya atau lain sebagainya kemarin. Sekarang faslun fi khiwalatin, di dalam masalah khiwalah. Khiwalah kalau kemarin menanggung atau memaafkan, kalau sekarang menanggung kepada orang lain. Maksudnya itu mindah-mindah. Mas Fikri punya utang. Nah, karena kawan plek dengan Mas Gendon. Nah, berapa utangmu, Mas Fikri? Oh, 1 juta. Nah, sudahlah, biar nanti besok aku yang bayar. Nah, itu ya. Itu namanya khiwalah. Sudah paham itu kurang lebih khiwalah maksudnya ya. Bi fathil ha'i, dengan dibaca fathah haknya. Wa khukiyah, dan dihikayatkan kasriha dengan kasrohnya hak. Jadi khiwalah boleh khawalah. Khawalah boleh, khiwalah boleh. Waya, adapun khiwalah atau khawalah tadi lugotan di dalam tata bahasa itu at-takhwilu, pindah. Al-intiqalu, artinya perpindahan. Pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang yang lain. Wasar'an, dan adapun dalam syariatnya yang disebut khiwalah atau khawalah tadi itu natslul haqqi, memindahkan suatu hak, min dimmatil mukhili, dari tanggungannya orang yang dipindah, ila dimmatil mukhali alaihi, kepada orang yang mau menanggung alaihi, kepada al-mukhil. Jadi pindahnya suatu tanggungan atau hutang dari si A ditanggung oleh si B, ya, itu namanya khiwalah. Nah, terus itu ada syarat dan ketentuannya, nggak boleh asal basing wae, nggak ngomong tiba-tiba ya kan. Mas Fikri punya hutang tadi, PKW-nya Mas Gedon tadi, nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba ngomong yang diutangi Kang Dedi, kan. Kang Dedi itu pokoknya utangku tanggungannya Mas Gedon yo. Padahal nggak ngomong tadi, Mas Gedon ya nggak ngomong itu dia sanggup apa tidak ya nggak tahu, ya kan. Itu tiba-tiba ngomong gitulah, itu tidak termasuk. Harus ada syarat-syaratnya, nanti ditentukan di sini. Wasaro itul khiwalati, dan adapun syaratnya boleh khiwalah tadi, perpindahan hutang tadi itu arbaatun, ada 4. Harus memenuhi 4 syarat ini. Akadu, adapun yang pertama itu ridul mukhili, ridhonya orang yang dipindahi, ridhonya orang yang menanggung. Wahwa, maksudnya orang yang punya hutang. Wahwa, adapun al-mukhil itu man, orang itu alaihi yang bagi orang tersebut adinu, adapun hutang. Jadi yang punya hutang tadi siapa? Mas Fikri. Nah, nak ditanggung sama Mas Gendon, maka harus ridho, ya kan. Itu wah Pak, aku ya ridho nah wong hutangku ditanggung orang kok, kan gitu. Oke pula, ya kan. Makanya di sini lal mukhila alaihi, tidak al mukhla alaih, bukan orang yang dihutangi awalnya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu la yustarotu, tidak disyaratkan apa ridhohu, ridhanya orang yang punya hutang tadi, fil asohi, di dalam kaul yang paling soheh. Jadi yang dibahas itu ridhonya orang yang menanggung, bukan yang Mas Fikrinya tadi. Mas Fikri seneng wae lah hutangnya ditanggung orang lain, cuman sebenarnya itu bukan menjadi syarat. Wala tasihu, dan tidak sah apa khiwalatu, perpindahan utang, alaman, atas orang ladaina, yang tidak ada hutang, siapa alaihi al khiwala. Atau gini, Mas Fikri punya hutang 1 juta sama Kang Dedi. Lah, Kang Dedi punya hutang 1 juta sama Mas Gendon. Nah, itu ya. Lah genti Mas Gendon punya hutang 1 juta sama Mas Fikri. Nah, ini umpama ubet-ubetan utang, ya kan. Lah itu boleh
diapokan begitu tuh kalau kok sama-sama punya hutang tadi. Berunding maksudnya. Jadi harus bertemu. Nah, tiga-tiganya harus bertemu. Kan gitu, Mas PT ketemu Mas Kang Dedi, janjian Mas Gendon ya disuruh datang. Kang Dedi, aku kan punya hutang kamu 1 juta. Iya. Nah, apa ya? Terus aku tuh ngutangin Gendon 1 juta. Nah, terus Kang Dedi kan punya hutang sama Gendon 1 juta. Nah, akhirnya uter-uteran gitu. Deal ini, deal. Ya, sudah. Akhirnya lunas semua. Kan. Itu syaratnya seperti itu. Nah, harus ridho ya. Itu yang pertama. Harus ada keridoan di antara orang yang memindahkan hutang dengan yang punya hutang. Wasani, dan ada pun yang kedua itu qabulul muhtali. Menerimanya orang yang menanggung hutang tadi. Wahwa adapun yang menanggung hutang, nah maksudnya yang dihutangi ini ya. Wahwa adapun al-muhtal itu al-mustahiku yang mempunyai hak adainu kepada hutangnya, alal mukhili atas orang yang dipindahi. Jadi ridhonya Kang Dedi, kan Kang Dedi yang dihutangi sama Mas Fikri, ya kan gitu. Sama wae genten Kang Dedi punya hutang Mas Gendon, Mas Gendon punya hutang sama Mas Fikri, harus ridho nih. Nah kan gitu, sama-sama ridho, ikhlas. Nah itu ya. Nah, menerima, yolah yo. Wasalisu, adapun yang ketiga itu kaunul hakil muhali, adanya haknya orang yang dipindahi bihi dengan hutang, itu mustaqirun tetap fiddimati di dalam tanggungannya, wa taqyidi dan juga ketentuannya bil istiqrori dengan penetapan muwafikun yang cocok. Maksudnya apa, mau hutangnya 1 juta ya 1 juta. Jangan Mas Fikri hutang 1 juta sama Kang Dedi tadi. Nah, terus rupanya Kang Dedi punya hutang sama Mas Gendon 2 juta. Nah, disuruh apa ya ndak cocok, harus cocok. Nah, harus sama. Ya atau yang ditanggung yang sehutangnya tadi baik. Itu boleh ya. 5 karena keterangan hukum yang sudah berkata kepada hukum tersebut siapa? Rafi, Imam Rafi'i. Lakini Nawawi, tetapi Imam Nawawi itu istatroka menemukan alaihi kepada hukum tersebut firaudoti di dalam kitab Raudhah. Wahina idin, dan karena hal tersebut fal mutabaru, maka adapun yang diambil ibarat fidenil hawalati di dalam hutang yang berpindah itu ayakuna jika ada apa hutang tadi itu laziman tetap au awalu atau ditakwil ilaluzumi kepada ketetapannya. Maksudnya kalau sudah dipindah begitu ya harus sudah pindah betul, jangan nanti nagih ke yang mindah tadi gitu loh. Warafiu, dan adapun yang keempat syaratnya itu infakuma, cocoknya barang ada ini artinya hutang allati fidamil mukhili fidimatil mukhili, yaitu yang di dalam tanggungannya orang yang dipindahi, wal muhalu alaihi, dan orang yang mendapat pindahan hutangnya fil jinsi di dalam jenisnya. Pama hutangnya tadi duit, jenisnya terus jumlahnya segitu ya harus cocok gitu loh. Nah, kalau tidak cocok ya jangan. Yang sih kok hutangnya 1 juta pindah ke hutang sini, nak dipindah ke situ rupanya yang sikoknya hutangnya 2 juta, itu tidak boleh. Wal qadru, dan juga kira-kiranya, wan nau'u, dan macamnya, wal khululu, dan juga perpindahannya, wa ta'jilu, dan juga waktunya, wasihatu, dan sahnya, wa taksiru, dan juga banyaknya, wa tabro'a, dan menjadi terbebas biha dengan sebab akad khiwalah apa dimmatul mukhili, tanggungannya orang yang dipindah hutangnya. Andainil muhtali, artinya dari hutangnya yang dipindah tadi. Kan tadi Mas Fikri punya hutang Kang Dedi, ya kan gitu. Nah terus karena Mas Gendon punya hutang sama Mas Fikri sama-sama 1 juta tadi. Nah, hutangnya Mas Fikri yang bayar jadi Mas
Mas Gendon. Akhirnya Mas Fikrinya terbebas dari hutangnya kepada Kang Dedi, begitu maksudnya. Wa yubra'u, dan juga terbebas aidon dengan lagi apa al-mukhalu alaihi, orang yang memindah hutangnya andainil mukhili, dari hutangnya orang yang memindahkan hutang. Wa yatakhawwalu, dan juga berpindah apa hutang, wa yatakhawwalu, dan berpindah apa hakul muhtali, haknya orang yang dipindahi, ila dhimmatil mukhali alaihi, kepada tanggungannya orang yang dipindahi hutangnya. Jadi hutangnya jadi pindah ke Mas Gendon tadi. Hataula ata'adaro, sehingga jika kau berudur apa ahdu mengambil hutang tersebut min mahamil mukhali alaihi, dari orang yang dipindah hutangnya, bifalasin, dengan sebab bangkrut, au juhdin, atau apa itu namanya, tidak mau lidah ini untuk bayar hutang, wanauhuma, dan sepadanya itu. Jadi kalau sudah berpindah seperti itu, ya nanti sudah tidak ada urusannya lagi dengan pihak pertama. Itu maksudnya. Pihak pertama tadi Mas Fikri ya. Nah, pihak kedua tadi Mas Gendon. Berarti urusannya tinggal Mas Gendon dengan Kang Dedi, kan gitu. Wanahuma, dan sepadannya itu lam yarji, maka tidak boleh dikembalikan alal mukhili, atas orang yang dipindahi daripada utangnya. Maksudnya nggak boleh ditagihkan lagi kepada si A tadi gitu. Walau, atau pihak pertama, walau karena jika ada apa al-mukhalu alaih, orang yang dipindahi hutang itu muflisan, menjadi bangkrut. Mas Gendon bangkrut, umpama tetap Kang Dedi nanti mintanya kepada Mas Gendon atau pihak kedua tadi. Ingdal khiwalati, ketika perpindahan hutang. Wajah lihi, dan juga ketidaktahuannya pihak kedua al-muhtali, yang dipindahi hutang. Fala ruju'a, maka tidak ada boleh dikembalikan lahu kepada orang yang dipindah hutangnya tadi, aidon dengan lagi al mukhili, atas orang yang memindahkan hutang. Jadi antara pihak pertama kan Mas Fikri tadi punya hutang kepada pihak kedua, yaitu Kang Dedi, sedangkan hutangnya Mas Fikri dipindah kepada Mas Gendon, yaitu pihak ketiga. Berarti urusannya tinggal pihak ketiga dengan Kang Dedi tadi, karena dipindahkan kepada Mas Gendon tadi atau pihak ketiga. Urusannya dengan pihak ketiga atau Mas Gendon tadi, yang nagihnya Kang Dedi kepada pihak ketiga. Nah itu begitu, dengan syarat-syarat yang ketentuan yang diterangkan tadi. Faslun fid domani, fasol menerangkan dalam menanggung hutang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.